Bayangin, lu lagi jalan-jalan ke Raja Ampat. Lautnya bening, langitnya biru. Terus lu lihat, itu alat berat. Lah, ini pantai apa proyek tol Cipularang sih? Dan lucunya lagi, ini beneran kejadian di Raja Ampat, di tempat yang katanya surga terakhir dunia. Tapi sekarang malah jadi ladang tambang nikel. Ada yang lebih aneh, pas Pak Menteri datang ke sana malah diteriakin penipu sama warga lokalnya sendiri. Nggak dikasih sambutan, nggak dikasih kopi, malah langsung disemprot. Gimana ceritanya sih bisa begitu? Jadi ceritanya, Raja Ampat yang selama ini kita kenal sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi lagi disorot gara-gara tambang nikel. Ya, lu gak salah dengar. Di tempat yang biasanya lu lihat di kalender toko bangunan, sekarang malah rame sama alat berat. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia disambut teriakan penipu waktu berkunjung. Dan yang teriak itu bukan buzzer politik, tapi masyarakat lokal. Itu ibarat lu balik kampung pas lebaran tapi disambut sama tante lu sambil ngelempar sendal. Mana THR gua woi? Ternyata semua ini bermula dari izin-izin tambang yang dikeluarin untuk ngeruk nikel di Raja Ampat. Salah satu yang disorot yaitu PT GAG Nikel. PT GAG Nikel ya. Perusahaan ini udah lama dikasih izin, tapi masyarakat mulai teriak karena pertama, wilayah tambangnya deket banget sama kawasan konservasi. Kedua, ada dugaan perusakan lingkungan dan pelanggaran izin. Dan yang paling parah, diduga izinnya keluar lewat proses yang misterius. Misterius gimana? Kayak gini, lu tidur, pas bangun tahu-tahu rumah lu udah dijadiin lahan tambang. Dan lu nanya, kapan izinnya keluar? Jawabannya, udah dari dulu kok, lu aja yang gak update. Dikutip dari Tempo bahkan bilang ada indikasi korupsi dalam penerbitan izin ini. Klasik, di negeri ini korupsi itu udah kayak mic di konser dangdut. Pasti ada. Terus KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya buka suara. 2 dari 4 perusahaan tambang dikasih sanksi karena melanggar izin lingkungan. Tapi ya gitu, kayak lo dikasih surat tilang karena ngebut, terus besoknya ya ngebut lagi aja udah. Emang efek jerat tuh cuma buat rakyat kecil, kayaknya. Sementara masyarakat yang katanya selalu diajak duduk bersama udah capek nih. Mereka nuntut evaluasi total. Bukan cuma soal perusahaan yang bandel, tapi sistemnya juga yang dinilai udah kayak tambang penuh lubang. Gua tuh kadang mikir ya, negara ini lucu juga. Kita punya tempat seindah Raja Ampat, tapi yang dipikirin malah di bawah laut itu ada nikel bro, kita gali yuk. Padahal ya kalau kita sabar dikit, jaga alamnya, rawat baik-baik itu Raja Ampat, bisa jadi pemasukan gede dari wisata, film dokumenter, bahkan dari branding Indonesia di mata dunia. Tapi ya emang dasar mental cepet dapat duit tuh kayak udah mendarah daging. Dan yang lucu, yang punya tanah malah gak tahu apa-apaan. Yang ngambil untung malah datang dari jauh. Kalau gue jadi orang sana sih mungkin udah malas ikut rapat. Karena tiap dibilang aspirasi warga akan kami dengarkan, itu artinya ya udah ditentuin sih. Tapi pura-pura demokratis aja. Nih ya, dampaknya tuh gak main-main. Pertama, lingkungan rusak. Laut di Raja Ampat tuh rumahnya kurang lebih 1.500 jenis ikan. Begitu tambang masuk, limbah masuk, air jadi keruh, ikan kabur, warga nganggur. Kedua, pariwisata mati. Sebelum ramai soal tambang, Raja Ampat tuh primadona. Tapi siapa yang mau diving di laut yang ada bekas alat berat? Wisata sepi sama dengan ekonomi lokal ambruk. Ketiga, nilai budaya hilang. Buat warga Papua, tanah dan laut itu sakral. Begitu dirusak, itu bukan cuma kehilangan mata pencaharian, tapi juga kehilangan identitas. Dan terakhir nih, kesenjangan makin jelas. Yang kaya makin kaya, yang punya tanah malah cuma bisa nonton dari jauh. Kayak lagi pesta tapi lu cuma dikasih lihat dari luar jendela. Gue sih cuma bisa geleng-geleng. Negara ini kadang terlalu cepet pengen kaya, sampai gak sadar yang dikorbanin tuh aset termahal kita, yaitu alam. Koplak ya, Raja Ampat dijual,
demi nikel yang ujung-ujungnya tuh bisa habis juga nanti. Jadi ya, cerita tambang di Raja Ampat ini bukan cuma soal izin yang bermasalah atau siapa yang teriak paling keras. Ini soal cara kita ngelihat masa depan. Kita tuh sering banget pengen cepet-cepet dapat untung, tapi lupa yang kita jual itu sesuatu yang gak bisa dibikin ulang. Alam kayak Raja Ampat itu gak ada versi 2-nya. Lu bisa nambang nikel di mana aja, tapi lu gak bisa bikin Raja Ampat versi 2, 3, 4, dan seterusnya. Pemerintah bilang ini demi investasi, demi kemajuan. Tapi kalau kemajuan itu bikin orang kehilangan laut, kehilangan budaya, kehilangan masa depan, ya itu bukan maju, itu nyungsep. Dan yang paling sedih adalah suara orang yang tinggal di sana malah kedengeran paling pelan. Padahal mereka yang bakal ngerasain dampaknya paling dulu, paling lama, dan paling nyata. Kita sebagai penonton dari jauh kadang cuma bisa geleng-geleng, scroll berita, terus lanjut ngopi. Tapi ya nggak ada salahnya juga kalau sekali-sekali kita berhenti bentar coba dan nanya sama diri sendiri, sebenarnya kita lagi jaga warisan atau lagi lelang tanah sendiri? Tapi ya udah, itu cuma pikiran gua aja kali ya. Mungkin lu ngeliatnya beda, mungkin lu ngerasa biasa aja. Ya nggak apa-apa, namanya juga hidup. Nggak semua orang harus sepakat. Kalau lu mau mikir lebih jauh, silakan. Kalau enggak, juga nggak masalah. Yang penting jangan lupa istirahat. Dan kalau ada waktu, lihat lagi coba foto Raja Ampat sebelum nanti berubah bentuk.